Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyu Utami. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar perilaku kelompok. Setiap individu di dalam kehidupannya memiliki kepentingan dan tujuan tertentu yang berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Nah, dari hal tersebut menciptakan perbedaan status yang merupakan salah satu dari sejumlah tindakan yang terjadi secara ilmiah di dalam kelompok. Sehingga dengan sifat dan karakteristik setiap individu yang berbeda-beda tersebut akan memiliki potensi yang besar jika diwujudkan ke dalam suatu kepentingan dan tujuan bersama atau kelompok. Dalam kehidupan suatu kelompok sudah tidak terlepas dari adanya perilaku setiap individu yang tidak sesuai dengan fitrah sebagai manusia. Akan tetapi, justru di balik perbedaan tersebut tersimpan suatu kekuatan besar ketika terakumulasi ke dalam dinamika kelompok. Setelah setiap individu masuk ke dalam kepentingan dan tujuan kelompok, maka perilaku mereka akan menjadi perilaku kelompok untuk kebersamaan. Selanjutnya adalah teori-teori pembentukan kelompok. Yang pertama, teori kedekatan, yaitu teori yang menjelaskan tentang adanya aliansi di antara orang-orang tertentu. Seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerahnya. Yang kedua adalah teori interaksi, yaitu berdasarkan pada aktivitas, interaksi dan sentimen atau perasaan atau emosi yang berhubungan secara langsung. Maksudnya adalah semakin banyak aktivitas seseorang dengan orang lain, maka semakin beraneka interaksinya dan semakin kuat tumbuhnya sentimen mereka. Lalu semakin banyak interaksi di antara orang-orang, maka semakin banyak kemungkinan aktivitas dan sentimen yang ditularkan pada orang lain. Sehingga semakin banyak aktivitas dan sentimen yang ditularkan pada orang lain dan semakin banyak sentimen orang dipahami oleh orang lain, maka semakin banyak kemungkinan ditularkannya aktivitas dan interaksi-interaksi. Selanjutnya adalah teori keseimbangan yang menyatakan bahwa seseorang tertarik pada yang lain adalah didasarkan atas kesamaan sikap, seperti agama, politik, gaya hidup, perkawinan, pekerjaan, otoritas di dalam menanggapi suatu tujuan. Yang keempat ada teori pertukaran, yaitu ada kesamaan fungsinya dengan teori motivasi dalam bekerja. Teori kedekatan, interaksi, keseimbangan semuanya memainkan peranan di dalam teori tersebut. Secara praktis, pembentukan kelompok bisa saja terjadi dengan alasan ekonomi, keamanan, atau alasan sosial. Pada pekerja umumnya memiliki keinginan afilisasi kepada pihak lain. Karakteristik yang menonjol dari suatu kelompok yaitu adanya dua orang atau lebih, berinteraksi satu dengan yang lain, saling berbagi beberapa tujuan yang sama, melihat dirinya sebagai suatu kelompok. Selanjutnya, klasifikasi kelompok dan pengertiannya. Yang pertama adalah kelompok, yaitu dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang saling bergabung untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua adalah kelompok formal, yaitu kelompok kerja bentukan yang didefinisikan oleh struktur organisasi dengan penugasan kerja yang sudah ditentukan. Perilaku-perilaku yang harus ditunjukkan di dalam kelompok tersebut ditentukan dan diarahkan ke sasaran organisasi. Selanjutnya adalah kelompok informal, yaitu kelompok yang tidak terstruktur formal dan tidak ditentukan oleh organisasi, dan terjadi karena respon terhadap kebutuhan akan hubungan sosial. Kelebihannya adalah kelompok tersebut bisa memenuhi kebutuhan sosial anggotanya yang dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja anggotanya itu sendiri. Yang selanjutnya adalah kelompok komando, yaitu kelompok yang terdiri dari individu-individu yang melapor langsung kepada manajer tertentu. Atau dengan kata lain, kelompok komando adalah manajer dan semua bawahannya. Yang kelima adalah kelompok tugas,
yaitu orang-orang yang secara bersama-sama menyelesaikan tugas. Nah, kelompok tugas itu ditentukan secara organisasional dan mewakili orang-orang yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Akan tetapi, batasan dari kelompok tugas ini tidak terbatas pada hierarki dari atasan langsung. Yang keenam adalah kelompok kepentingan, yaitu orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan khusus dan yang menjadi perhatian masing-masing orang. Dan yang terakhir adalah kelompok persahabatan, di mana persekutuan sosial yang sering dikembangkan dari situasi kerja ditetapkan bersama-sama karena memiliki satu atau lebih karakteristik yang sama. Perlu kita ketahui alasan mengapa orang bergabung ke dalam suatu kelompok. Nah, faktor yang pertama adalah faktor keamanan. Individu yang berada di dalam kelompok tersebut bisa mengurangi rasa tidak aman karena sendirian, merasa lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih tahan terhadap ancaman. Faktor yang kedua adalah faktor status. Bergabung ke dalam kelompok yang dipandang penting memberikan pengakuan dan status bagi para anggotanya. Dengan bergabung ke dalam kelompok tersebut, maka anggotanya akan merasa harga diri dan statusnya akan menjadi semakin tinggi di masyarakat meskipun belum tentu masyarakat akan menilai seperti itu. Selanjutnya ada faktor harga diri, yang memiliki harga diri karena menjadi bagian kelompok dan kejelasan status mereka bagi kelompok lain. Yang keempat adalah faktor afiliasi. Seseorang bergabung ke dalam kelompok untuk memenuhi salah satu kebutuhan manusia yang paling mendasar, yaitu sosialisasi dan afiliasi. Manusia tidak akan merasa nyaman jika hidup sendirian meskipun kebutuhan yang lain terpenuhi. Manusia membutuhkan teman untuk berbicara, berdiskusi, baik kebahagiaan maupun penderitaan. Yang kelima ada faktor kekuasaan. Kekuasaan dan kekuatan bisa diraih dengan berada di dalam kelompok yang sulit diperoleh jika sendirian. Dan yang terakhir adalah faktor pencapaian sasaran. Untuk mencapai sasaran dan menyelesaikan tugas dibutuhkan lebih dari satu atau dua orang. Dengan begitu, kerjasama, gotong royong, dan saling membantu, saling mendukung, saling menguatkan, tujuan akan lebih mudah diraih dibandingkan berpikir atau berbuat sendiri. Nah, ada 5 tahap-tahap perkembangan kelompok. Yang pertama adalah tahap pembentukan atau forming. Yang kedua adalah tahap keributan atau storming. Yang ketiga, tahap penormaan atau norming. Yang keempat, tahap pelaksanaan atau performing. Dan yang terakhir adalah tahap peristirahatan atau adjourning. Selanjutnya adalah faktor-faktor kesuksesan kelompok. Faktor yang menyebabkan suatu kelompok lebih sukses dari kelompok lain adalah karena kemampuan anggota kelompok, ukuran kelompok, tingkat konflik, dan tekanan internal pada anggota untuk menyesuaikan diri pada norma kelompok. Setiap kelompok kerja dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan kondisi internalnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.